Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari Kompak 5 dari kelas C Angkatan 24. Dalam kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil dari tugas besar mata kuliah simulasi komputer yang berjudulkan Analisis Simulasi Dinamis pada Produksitas di Konversitas Toko Sebelah Kita menggunakan software Vensim. Sebelum kami masuk ke inti presentasi kami, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Natasha Natalia Tarigan dengan NPM 240320101123. Perkenalkan nama saya Lagi Jona Fitalan Putri dengan NPM 24032010125. Perkenalkan, nama saya Geta Septiani Parhusip, MPM 24032010101448. Yang pertama terdapat pendahuluan. Yang pertama latar belakang. Industri manufaktur memiliki peran penting dalam meningkatkan nilai tambah produk dan mendukung perekonomian nasional. Namun produksitas di konveksitas toko sebelah kita menghadapi ketidakseimbangan antara kapasitas produksi dan fluktuasi permintaan pelanggan yang menyebabkan kekurangan maupun penumpukan stok. Kondisi ini berdampak pada keterlambatan pemenuhan pemesanan serta inefisiensi penggunaan bahan baku dan tenaga kerja. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan simulasi sistem dinamis dengan Vensim untuk memodelkan hubungan antar produksi, stok, dan permintaan, sehingga dapat mengidentifikasi pola ketidakstabilan serta memberikan rekomendasi strategi yang lebih efektif dalam meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan keberlanjutan produksi. Untuk rumusan masalahnya, bagaimana memodelkan sistem produksi tas di konveksi tas toko sebelah kita dengan menggunakan pendekatan sistem dinamis melalui software Vensim. Tujuan penelitiannya ini untuk membangun model simulasi sistem dinamis yang mempresentasikan interaksi antara produksi, stok, dan permintaan tas di konversi tas toko sebelah kita. Model tersebut digunakan untuk menganalisis hubungan antar variabel dalam sistem produksi serta mengidentifikasi pola ketidakstabilan yang muncul akibat fluktuasi permintaan. Selain itu, hasil simulasi dimanfaatkan untuk menyusun rekomendasi strategi perbaikan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan bahan baku dan tenaga kerja, serta mendukung keberlanjutan proses produksi. Selanjutnya, untuk manfaat penelitiannya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan contoh penerapan simulasi sistem dinamis pada industri manufaktur, meningkatkan pemahaman mengenai interaksi variabel produksi melalui model yang dapat diuji melalui simulasi. Selain itu, penelitian ini digunakan juga untuk membantu manajemen konveksitas toko sebelah kita dalam mengidentifikasi pola ketidakstabilan akibat fluktuasi permintaan, serta menyediakan dasar pengambilan keputusan berbasis simulasi untuk meningkatkan efisiensi penggunaan bahan baku dan tenaga kerja. Untuk batasan masalahnya, penelitian ini dibatasi pada proses produksi tas di konversitas toko sebelah kita dengan fokus pada bahan baku utama, kapasitas produksi, stok tas, dan permintaan pelanggan. Pemodelan ini dilakukan menggunakan praktek Vensim sehingga hasil analisis bergantung pada representasi model sistem dinamis yang dibangun. Selain itu, periode analisis dibatasi pada skenario jangka menengah untuk mengamati pola fluktuasi permintaan dan ketersediaan stok. Selanjutnya, penelitian ini mengasumsikan bahwa data yang digunakan valid dan mampu merepresentasikan kondisi untuk perkiraan di masa mendatang. Pemodelan menggunakan perangkat lunak Vensim yang dapat menggambarkan hubungan antar variabel secara jelas dan terstruktur, serta bersifat tertutup dengan variabel yang dianalisis hanya mencakup interaksi antar produksi, stok, dan permintaan. Selanjutnya, untuk metodologi penelitian, yang pertama itu ada lokasi dan waktu penelitian. Data-data yang diperoleh melalui observasi dan survei UMKM secara langsung. Pengumpulan data dilakukan pada tanggal 22 April 2026 yang berada pada Surabaya di Jalan Semampir nomor 46 Medokan Semampir, Kecamatan Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur. Untuk variabel penelitiannya terbagi menjadi dua, yaitu variabel bebas yang meliputi faktor-faktor yang mempengaruhi sistem produksi seperti modal, biaya produksi, biaya tenaga kerja, biaya penyimpanan, harga bahan baku, komposisi bahan pertas, jumlah dan produktivitas tenaga kerja, serta presentase perubahan permintaan. Untuk variabel terikatnya mencakup tingkat permintaan, ketersediaan stok, harga produk, kapasitas tenaga kerja, jumlah produksi, permintaan pelanggan, bahan baku rusak, dan overproduksi yang merupakan hasil dari interaksi antar variabel dalam sistem produksi. Untuk pengumpulan datanya, data yang diperoleh digunakan dalam proses pemodelan sistem produksi yang mencakup data jumlah produksi tas tahun 2021 hingga 2025, data tingkat kerusakan tas, data jumlah permintaan, data biaya produksi tas, data biaya penyimpanan, biaya tenaga kerja, produksi kain, produksi kancing, dan produksi aksesoris. Selanjutnya, untuk pengumpulan datanya, terdapat
jumlah permintaan dari tahun 2021 hingga 2025, di mana jumlah permintaannya menaik setiap tahunnya. Kemudian permintaan pelanggan dipengaruhi oleh peningkatan permintaan sebesar 20% per tahun, harga kompetitor dan efek harga. Kemudian proses produksi didukung oleh modal sebesar 100 juta dengan 10 tenaga kerja. Kemudian untuk pengolahan datanya, data diolah menggunakan software Vensim untuk memasukkan dan mengolah seluruh variabel yang digunakan. Ini menggunakan causal loop diagram serta stock and flow berdasarkan hasil dari causal loop diagram yang telah dibuat sebelumnya. Untuk metode analisis datanya, dilakukan secara kuantitatif dengan mengolah data numerik untuk memperoleh informasi yang mendukung pengambilan keputusan. Data yang dianalisis meliputi jumlah produksi, tingkat kerusakan produk, dan jumlah permintaan pelanggan yang kemudian digunakan untuk menggambarkan kondisi sistem produksi. Selanjutnya, untuk flowchart, terdapat mulai kemudian rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, asumsi sistematika penulisan, identifikasi variabel, kemudian ada pengumpulan data, terdapat 9 data, kemudian ada pengolahan data, kemudian ada pemodelan sistem, di mana ada konsep model, breakdown system, kemudian fishbone diagram, pemodelan problem elements dan stakeholder, kemudian CLD, SFD, formulasi model, selanjutnya. Selanjutnya, terdapat pengumpulan data, di mana untuk tahun 2021 hingga 2025, jumlah permintaan naik dari 3.000 hingga 5.600. Untuk ketersediaan stoknya juga naik, kemudian untuk jumlah produksi kainnya 700, resletingnya 500, dan aksesorisnya 500. Selanjutnya untuk konsep model, ini merupakan konsep model secara keseluruhan di mana tas hasil produksi terbagi menjadi 6 bagian, yaitu kapasitas tenaga kerja, ketersediaan stok tas, harga produk, produksi aksesoris, produksi resleting, kemudian produksi kain, di mana masing-masing dari bagian ini terbagi lagi menjadi bagian-bagian kecil, dan dapat dilihat pada gambar. Baik, selanjutnya adalah fishbone diagram. Pada bagian fishbone ini terdapat beberapa kategori yang mempengaruhi fluktuasi produksi dan juga ketersediaan stok tas. Beberapa kategori tersebut dapat dilihat terdapat bagian measurement, machine, man, material, environment, dan juga method, di mana masing-masing memiliki keterkaitan ataupun alasannya masing-masing, seperti terdapat ramalan permintaan yang kurang akurat, mesin produksi yang mengalami gangguan, produktivitas tenaga kerja yang tidak stabil, dan berbagai macam alasan lainnya. Untuk lebih detailnya dapat dilihat pada gambar berikut. Next. Kemudian terdapat problem elements dan juga sistem stakeholder. Pada problem elements sendiri, yang pertama, pada decision maker, biasanya ini keputusan diambil oleh manajemen dari perusahaan, khususnya manajer produksi yang bertanggung jawab dalam mengatur proses produksi dan seluruh serangkaian kegiatan. Kemudian objektif pada bagian ini mencantumkan mengenai tujuan dari sistem produksi tas itu sendiri, yaitu untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi produksi, agar perusahaan itu dapat memenuhi permintaan pelanggan, menjaga ketersediaan stok, mengendalikan biaya produksi, serta meningkatkan produktivitas perusahaan. Pada decision kriteria, di sini disebutkan beberapa kriteria keputusan dalam sistem produksi yang meliputi kapasitas produksi, ketersediaan bahan baku, biaya produksi, tingkat kerusakan bahan baku, tingkat retur produk, kemampuan perusahaan dalam memenuhi permintaan pelanggan, dan juga kemampuan perusahaan dalam bersaing di pasar. Terdapat juga performance measure, di mana di sini merupakan parameter atau ukuran kinerja sistem yang dilihat, mencangkup dari jumlah produksi tas, tingkat pemenuhan permintaan pelanggan, ketersediaan stok produk, efisiensi penggunaan bahan baku, serta tingkat retur dan overproduksi produk. Selanjutnya terdapat alternative course, di mana di sini menyebutkan beberapa alternatif solusi untuk perusahaan, seperti penambahan bahan baku, peningkatan produktivitas tenaga kerja, pengurangan tingkat kerusakan bahan baku, pengendalian retur produk, dan optimalisasi pengelolaan stok serta harga produk. Yang terakhir, yaitu konteks. Di sini merupakan beberapa hal yang mempengaruhi sistem produksi. Pada faktor internal sendiri terdapat tenaga kerja, bahan baku, biaya produksi, dan kualitas produk. Adapun dari faktor eksternal terdapat permintaan pelanggan, harga kompetitor, kondisi pasar, dan juga hal-hal lainnya yang dapat mempengaruhi performa sistem produksi. Selanjutnya pada sistem stakeholder. Di sini yang pertama ada the problem owner. Biasanya di sini yang memegang permasalahan adalah dari pihak pemilik atau manajemen konveksitas. Kemudian pada problem user di sini merupakan bagian produksi dan tenaga kerja yang terlibat langsung.
Kemudian pada problem customer adalah para pelanggan atau konsumen yang akan membeli dan juga menggunakan produksitas, serta problem analis adalah kami selaku mahasiswa yang menganalisis atau meninjau lebih lanjut mengenai sistem produksi di perusahaan berikut. Next. Dan selanjutnya kami lampirkan casual loop diagram atau CLD. Jadi di sini kita menggambarkan keterkaitan antar variabel. Seperti yang diketahui, sistem utamanya adalah tas hasil produksi dengan 6 subsistem pendukung seperti kapasitas tenaga kerja, produksi kain, produksi resleting, dan produksi aksesoris. Kemudian ada juga ketersediaan stok tas dan juga harga produk. Untuk lebih rinci seperti sub-sub dari sistemnya itu dapat dilihat pada gambar berikut. Next. Kemudian terdapat stock flow diagram atau SFD. Di sini kita menunjukkan flow dari input dan juga outputnya. Di sini juga sudah kita kaitkan dari variabel dari casual diagram sebelumnya. Dan adapun parameter yang kita gunakan di sini hanya dua, yakni ada jumlah permintaan dan juga ketersediaan stok tas, di mana variabel juga saling mendukung dan dapat mempengaruhi input dan juga output dari sistem produksi tas. Next. Formulasi model di sini terdapat kurang lebih 40 variabel yang kita gunakan. Variabelnya terdiri atas harga resleting, aksesoris, dan juga kain. Juga terdapat harga kain, resleting, dan juga harga aksesoris per tasnya. Terdapat modal, biaya produksi, biaya simpan, dan juga biaya tenaga kerja. Terdapat harga produk, tas hasil produksi, komposisi dari aksesoris, kain, dan juga resleting untuk per tas. Persentase retur, efek harga, jumlah permintaan, harga kompetitor, dan juga ketersediaan stok pada tas. Next. Variabel lainnya juga terdapat peningkatan permintaan, retur produk, overproduksi, persentase overproduksi, jumlah kapasitas, serta produktivitas pada tenaga kerja. Terdapat juga effect of availability, terdapat penurunan permintaan, permintaan pelanggan, rasio permintaan tahunan, terdapat juga persediaan aksesoris, kain, dan juga resleting. Ada juga produksi aksesoris, kain, dan juga resleting, serta terdapat persentase kerusakan, bahan baku yang rusak, dan juga persentase peningkatan permintaan. Jadi secara keseluruhan, untuk membangun model ini kita menggunakan kurang lebih 40 variabel. Next. Setelah kita bangun casual loop diagramnya dan juga stock flow diagramnya, kita melakukan verifikasi terlebih dahulu. Jadi berdasarkan hasil verifikasi model ini, untuk model check didapatkan statusnya adalah model is okay, dan pada unit check itu juga didapatkan units are okay, yang menunjukkan bahwa struktur model telah dibangun dengan benar, hubungan antar variabel juga telah konsisten, serta seluruh satuan yang digunakan telah sesuai dan tidak mengalami ketidaksesuaian. Dengan demikian, model sistem dinamis yang telah kami kembangkan ini telah terverifikasi secara teknis dan layak digunakan untuk proses simulasi serta analisis skenario lebih lanjut. Setelah dilakukan verifikasi model, dilanjutkan dengan validasi model, di mana untuk validasi dibagi menjadi dua. Yang pertama, validasi jumlah permintaan tas, di mana pengujian menggunakan metode Walsh Confidence Interval dengan tingkat kepercayaan 95%, dengan di mana batas bawah sebesar minus 525 dan batas atas 1871 sekian, yang di mana pada rentang ini dinyatakan tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kedua kelompok data apabila data berada pada rentang yang telah disebutkan, sehingga hipotesis nol yang menyatakan bahwa rata-rata output sistem nyata sama dengan rata-rata hasil simulasi dapat diterima, sedangkan hipotesis alternatif ditolak. Next. Selanjutnya, validasi ketersediaan stok tas, di mana menggunakan metode WCI juga pada tingkat kepercayaan 95%, di mana batas bawahnya minus 559 dan batas atas 2039. Dan di mana pada rentang ini menunjukkan berada pada interval tersebut, sehingga secara statistik dapat dinyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kedua kelompok data, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis nol yang menyatakan bahwa rata-rata output sistem nyata sama dengan rata-rata hasil simulasi dapat diterima, sedangkan hipotesis alternatif ditolak. Next. Selanjutnya, output simulasi pada software Vensim. Yang pertama ada GraphPad dan yang kedua ada TablePad, yang dimana pada simulasi sistem dinamik, produksi tas menunjukkan selama 10 tahun
produksi dari tahun 2021 sampai 2030 dan terdapat tren pertumbuhan pasar yang sehat, stabil, dan berkelanjutan dengan struktur biaya operasional internal yang konstan, di mana pada tahun 2030 jumlah permintaan melonjak hingga melebihi 5.000 unit pada Grepet, sedangkan ketersediaan stok hanya mencapai kisaran 4.400 sekian berdasarkan table pad. Sehingga dapat ditunjukkan bahwa ketersediaan stok tidak dapat memenuhi permintaan pelanggan. Next. Selanjutnya, analisis sensitivitas pada simulasi yang telah dibuat. Ada terdapat tiga. Yang pertama, ketersediaan stok tas, jumlah permintaan, dan juga bahan baku rusak. Next. Pada ketersediaan stok tas, variabel yang paling sensitif terhadap stok adalah komposisi aksesoris per tas, diikuti persediaan aksesoris dan persentase kerusakan. Sementara itu, pengaruh menengah dihasilkan persentase retur, rasio permintaan, dan overproduksi. Sedangkan 14 variabel operasional lainnya dinilai tidak signifikan karena hanya berdampak sekitar minus 3.900 unit. Yang kedua, jumlah permintaan. Variabel paling sensitif terhadap jumlah permintaan adalah komposisi aksesoris per tas, diikuti persediaan aksesoris, serta persentase kerusakan. Sementara itu, variabel persentase retur dan rasio permintaan tahunan memberikan pengaruh signifikan hingga 81.500 unit, sedangkan variabel operasional lainnya memiliki sensitivitas yang relatif rendah. Yang ketiga, bahan baku rusak. Parameter paling sensitif terhadap jumlah bahan baku rusak adalah komposisi aksesoris per tas, diikuti persediaan aksesoris, dan persentase kerusakan. Sementara itu, pengaruh sedang dihasilkan oleh rasio permintaan, persentase retur, dan overproduksi. Sedangkan 14 parameter operasional lainnya kurang sensitif karena hanya berdampak sekitar 700-900 unit sekian. Next. Karena pada simulasi menghasilkan bahwa ketersediaan stok tidak dapat memenuhi jumlah permintaan, oleh karena itu dilakukan skenario perbaikan. Ada terdapat tiga skenario. Yang pertama, mengurangi persentase kerusakan bahan baku. Yang kedua, meningkatkan peningkatan produktivitas tenaga kerja dan persediaan aksesoris. Dan yang ketiga, pengurangan komposisi aksesoris per tas dan peningkatan jumlah tenaga kerja. Next. Skenario yang pertama mengurangi persentase kerusakan bahan baku, di mana persentase diubah dari 20% menjadi 10%, yang di mana hal ini berhasil meningkatkan kinerja sistem produksi pada tahun 2030 dengan menekan jumlah bahan baku rusak, menaikkan ketersediaan stok tas, serta meningkatkan pemenuhan permintaan pelanggan. Skenario yang kedua meningkatkan peningkatan produktivitas tenaga kerja dan persediaan aksesoris, di mana peningkatan produktivitas tenaga kerja dinaikkan dari 100 menjadi 150 dan persediaan aksesoris dari 5.000 menjadi 7.500, yang di mana hal ini dapat mengoptimalkan sistem produksi dan memenuhi jumlah permintaan. Yang ketiga, pengurangan komposisi aksesoris per tas dan peningkatan jumlah tenaga kerja, di mana komposisi aksesoris terdapat pengurangan dari 6 menjadi 4 unit dan penambahan jumlah tenaga kerja dari 10 menjadi 15 orang. Hal ini juga dapat mengoptimalkan sistem produksi tas yang dapat memenuhi jumlah permintaan hingga tahun 2030. Next. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang pertama, model simulasi berbasis software Pensim dengan pendekatan stock and flow serta casual loop diagram berhasil merepresentasikan interaksi produksi, stok, dan permintaan secara ilmiah. Validasi model menunjukkan kesesuaian dengan data aktual, sehingga terbukti representatif dalam menggambarkan dinamika nyata di konveksitas toko sebelah kita. Yang kedua, ketidakstabilan stok dipengaruhi oleh fluktuasi permintaan, pasar yang tidak seimbang dengan kapasitas produksi perusahaan sehingga memicu backlog ataupun penumpukan barang. Analisis ini menegaskan bahwa variabel stok menjadi penghubung kritis yang mencerminkan hasil produksi sekaligus menentukan kemampuan merespon pasar. Yang ketiga, skenario intervensi berupa penambahan tenaga kerja dan pengurangan komponen aksesoris terbukti efektif menurunkan harga produk sekaligus meningkatkan ketersediaan stok hingga 6.300 unit di tahun 2030. Strategi gabungan ini sukses meningkatkan efisiensi biaya, memperbesar kapasitas produksi, dan menjaga keberlanjutan bisnis dalam jangka panjang. Saran, penelitian selanjutnya disarankan untuk menambah variabel operasional baru seperti kapasitas mesin setelah mengintegrasikan metode optimasi kuantitatif untuk menentukan kombinasi produksi terbaik. Selain itu, penambahan analisis ekonomi seperti perhitungan keuntungan sangat diperlukan agar penelitian menjadi lebih aplikatif bagi pihak manajemen.
Demikian presentasi kami mengenai tugas besar simulasi komputer. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan pada penyampaian kami. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Sekian, terima kasih.